Berarti yang mahal belum tentu bagus. Iya betul, yang mahal belum tentu bagus. Jadi buat para pengangguran di Indonesia kita gunain realitas lah ya. Hei, coy, nganggur coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, coy. Hai coy, apa kabar coy? Oke Mas An, sesuai dengan janji kita yang tadi, kita mau review satu-satu. Ini kan ada 20 jenis, kalau satu-satu kebanyakan kan? Kebanyakan nanti habis nanti. Nah, yang terbaik aja deh. Yang terbaik ya, Yang terbaik terbaik. sama yang paling jelek ya. Iya. Ya, saya sih sebenarnya enggak ini ya, kita ngomong apa adanya ya, nanti kan dilihat ya. Iya. Jadi dengan kontur tanah yang kita miliki ya kan, sesuai dengan kondisi kita, Iya. itu sebenarnya ada beberapa RS yang paling bagus sama yang ya kurang bagus lah. Jangan dibilang paling jelek, nanti ya takutnya nanti ada sesuatu yang gimana gitulah ya. Oke. Jadi kita ngomong by fact aja. Fakta. Oke. Sebagai dari fakta. Fakta ya, fakta dari fakta. Jadi ini yang seperti ini. Nah ini sebenarnya PGV. Kita tag name awal PGV. Tahu kan PGV? Paulsen nggak valid. Paulsen nggak valid. Paulsen nggak valid itu kan kemarin ada yang beberapa teman seller jual tag name-nya Paulsen. Cuman ada yang bilang nggak valid. Kalau saya dibilang nggak valid, kalau saya setuju karena dia secara tekstur, ya bukan saya setuju, emang secara looknya aja bukan Rupetris ya, beda. Jadi dia lebih ke Berliandry, jadi ke keluarga Kober SO4 lah. Jadi lebih dekat ke SO4 nih. Ini PGV nih. Dia sulur 3. Ciri-cirinya bersulur 3. Ya, sulur 3. Dia agak merah ke belum merah banget ya, ke perunggu ya dia ya. Oke, sebelum ke jenis yang lain, tadi saya lupa pengen tanya dulu sama Mas An. Keluarga Rostock itu ada apa aja sih? Ya banyak sih sebenarnya, kan ada Rupetris, ada yang Berliandry, ada Riparia, Campini, ada yang Solonis, ada yang apanya lah pokoknya. Cuman kita yang ada kita praktekkan dulu, baru nanti kita lanjut aja. Kalau koleksi banyak-banyak takutnya mabuk lagi ya. Iya. Jadi dia mabuk. Siap. Ya. Jadi gitu. Ini sama lagi, ini keluarga Berliandry ya. Keluarga Berliandry, salah satu keluarga Berliandry. Ya, coba ini apa? Tebak. Ini di kita namanya Kober. Tapi di sini? Ya, ini Kober 5BB. Oh, tetap Tag name Kober. awal Kober 5BB. Sumber Om Julio Hendrik. Dia kebunnya sudah ini ya, odor, dan dia udah terbukti ya pembuahan banyak banget ya. Bagus dia. Kober 5BB ini. Kober 5BB. Memang adaptif ya. Dari Muhammad Ahsan Tangerang juga ini daunnya sama gitu. Saya juga punya sama sih. Sama kan, Kober seperti itu kan. Tapi kita ada punya Kober lagi dari Batam. Jadi kita nyebutnya Kober versi Batam lah, karena saya juga bingung kenapa kok dinamain Kober, karena setahu saya kita punya Kober seperti ini daunnya nih. Iya. Daunnya seperti ini kan. Sulur ada 2 sulurnya. Kalau yang versi Batam? Versi Batam 3, mirip SO4, mirip banget. Jadi entah itu beda atau sama, tapi yang jelas kita secara fisik susah. Susah bedain. Jadi lebih baik dinamain sementara Kober versi Batam aja ya, karena ya menggambarkan dia dari mana gitu kan. Jadi kita kita bilang apa adanya gitu ya. Nah, terus ada lagi ini varian yang kurang bagus di tanah, agak liat ya. Jadi di sini itu dulu saya belinya mahal loh, 1 bibit 250.000, tapi harus iuran ya. Iurannya dia minimal beli 10 bibit, jadi 2,5 juta. Oh, lumayan juga. Nah, varietas Rostock ya? Iya, varietas Rostock. Padahal buahnya juga nggak enak ya kalau ini. Cuman kan namanya untuk pengembangan kita ya, jadi untuk praktek. Jadi kita apapun dilakuin lah selama ada barang dan ada duit. Iya. Paling mahal si ini. Ada Andros versi orang Nganjuk ya. Orang Nganjuk, tapi kita dapatnya bukan dari sana, cuman ya sama. Harganya segitu. Harganya segitu mahal Andros. Ini untuk kelas Rostock loh ya, bukan table grade bukan ya. table. Jadi kita ada yang satu varian harganya 500.000. Ada satu varian Rostock aja. Namanya Rugeri, itu banyak banget diburu itu. Buset.
Nah itu, nah ini lihat nih, ini kober ya, ini Kober. usia tanam hampir sama, tapi ya setelah dipangkas kena hujan dan seperti ini. Ini yang andros seperti ini nih, yang andros ya. Ini andros, ini yang andros. Ini andros. Iya, padahal ini dulu ya sempat bagus, tapi setelah musim hujan dia nggak bertahan dia. Oke. Andros, ini info dari Nganjuk ya, dari Nganjuk. Nah, yang rame banget di ini, nih 1103P, Paulsen valid. Nah, Tapi pertumbuhan di sini iya kayak gini doang. Mati hidup segan, mati nggak mau ya. Jadi dulu kan Paulsen nggak valid yang TGV itu ya sangat murah ya sebenarnya. Tapi murah pun terbukti pertumbuhan jauh lebih bagus ya. Bukan lebih bagus lagi, berbanding kebalik. berarti yang mahal belum tentu bagus. Iya betul, yang mahal belum tentu bagus. Jadi buat para pengangguran di Indonesia, kita gunain realitas lah ya. Nah, sesuai Nyata dengan yang realitas. Ternyata di lapangan ya bang ya. Kalau misalkan emang bagus di lapangan kita ya, maksudnya dikatakan kita kan di lapangan punya kita sendiri gitu. Nah, iya maksudnya yang dibilang kurang bagus itu di sini, gitu. Belum tentu di Di tempat tanah lain. liat. Nah, cuman ya perlu digarisbawahi, di Indonesia itu iklim tropis, kelembapan sangat tinggi. Kontur tanah banyak yang dia liat ya, liat lembab gitu. Paling banyak. Nah, apalagi tanah kosong itu kan banyak di situ. Yang kalau kayak apa 1103P Andros itu kan di daerah kering. Apalagi 1103P ini infonya kan dari Mesir ya. Saya nggak tahu, cuman infonya dari Mesir ya. Di Mesir kan iklimnya seperti itu. Kalau kita tanam di sini mungkin ya wajar kalau kurang bagus ya. Itu yang ini itu udah panen pertama, itu kober. Yang sini nih. Ada rumin termasuk bagus tuh rumin tuh. Dia mirip, daunnya mirip guerbicon. Rumin baru Ya, dapat ya rumin. Nah, ini yang agak bagusan dikit ya. 1103P. Jadi Paulsen valid kita biar. Nah, ini gini. Ini sumber dari Om Anjar. Om Anjar ya. Jadi ya seperti ini ininya. Usia tanam sama. Sebelahnya itu Paulsen nggak valid tuh. Nah, perbedaan sama. antara Nah. valid dan tidak valid. Nah, Nah, jadi ini mahal, ini murah. iya. Nah, tapi ya tetap bukti ya. Bukti ya. Bukti ya. Kalau dikasih pilihan gitu Nah, ya. kasih pilihan Ah. untuk permis. Lu mau yang valid, Atau yang- 100%, apa lu mau yang bagus gitu. Namanya Paulsen juga gitu. Paulsen juga. Apalah arti sebuah nama. Tapi Betul. tetap gue paling pilih ya, karena ini pertumbuhannya bagus. Pandangan pertama langsung jatuh cinta, gue pasti pakai ini dulu. Daunnya tuh musim hujan ini kena karat semua, kena antrak, kena jamur. Ini lihat tuh bersih banget tuh. Padahal bersebelahan. Kalau ini harusnya kan dia tertular ya, cuma segini ke bawah angin gitu. Cuman faktanya dia masih bertahan gitu kan. Sulur 3. Nah, sulur PGF 3. sulur 3. PGF sulur 3. Ini Jadi sulur enggak, ini belum- kalau belum ini kelihatan. beda, sulur banyak pun ya memang beda. Ini beda keluarga ya dianya. Tapi memang jelas dilihat dari segi fisik Paulsen valid dan tidak valid ini berbeda. Berbeda jauh. Jadi kalau orang bilang ini Paulsen nggak valid, bener ini Paulsen nggak valid. Tapi lebih bagus pertumbuhan di daerah saya. Ini perbedaan jarak matun nih. Kita potong Langsung. satu ya. Kok pendek-pendek bener tuh. Tuh. Tuh, lihat tuh. Daun juga beda banget ya daun. Daun. Dari segi Dan masih agak muda sama. Jadi gitulah. Apa namanya, kita bicara bukan soal mahal atau tidaknya, tapi sesuai nggak sama yang punya kita. Kondisi gitu atau kontur tanah di tempat kan. Iya, kita. betul. Selain itu yang bagus di sini ada apa lagi, Om? Yang paling bagus itu tetap di keluarga Berlianderi ya. Kober 125A, Kober 5BB, Taleki bagus. Taleki bagus. Ada pohonnya di sini. Ada di situ tuh. Coba ya nanti kita lihat. Iya. Taleki. Ini grup ini Taleki semua, Bang Aris. Ini Taleki semua nih daunnya kayak gini. untuk teman-teman yang punya taleki Iya. bisa dilihat nih. Nih Ya, daunnya cek seperti taleki. itu. Nah, dia batang agak berbulu, ya kan? Batang muda agak berbulu. Batang tua dia semai agak berbulu, warna agak keputih-putihan ya. Taleki ini. Jadi ini rustok yang disambung sama jenis tamaki itu ya. Tamaki. Oh, Jadi pakai rustok yang bagus begini pertumbuhannya di saat musim hujan ini. tamaki sangat cocok ya pakai rustok ini ya. Ini grup Richter. Ini secara looknya dia kayak mirip 110R, cuman kita belum yakin. Jadi ya kita kalau orang mau cari
ya kita kevalitan saya nggak tanggung, tapi sumbernya jelas gitu. Kalau mau monggo, kalau nggak mau juga nggak masalah kan gitu kan ya. Yang penting kondisinya di sini seperti ini. Kita jujur dulu, kita sama konsumen jujur dulu yang penting. Jadi kasihan lah, salah riset dulu ya. kasihan lah nanti konsumen. Apalagi orang yang lagi semangatnya pemula nanam anggur, ternyata kok hasilnya jelek. Beli rostok nih 250.000, 300.000, tapi kok pertumbuhannya jelek, kan sakit hati nanti dia. Iya. Kasihan ya. Menunggu waktu yang lama. Kita harus bilang apa adanya lah, apa adanya. Bukan masalah duit ya, tapi lebih ke waktu ya, sabar Waktu, kepenantian. iya, Betul. sama servis ke orang lah ya. Kita jujur sama orang, harus jujur apa adanya aja. Ada kemarin ada seller tuh apa namanya, dia jualan rostok nih, Saleki ya bagus ya. Ke apa di Bogor, tapi dikasih yang dia keluarga dari ya kayak Andros terus sama Paulsen Valid. Jadi ya hasilnya juga kasihan nanti yang beli. Itu Georgicon juga lumayan bagus. Di situ grup Georgicon. Georgicon masuk ke keluarga apa Georgicon itu masuk apa ya? Ini secara daun mirip rumin ya. Rumin belum banyak orang yang punya. Kita tetap bilang kita nggak ada jaminan valid meskipun sumber dari Mr. Dimitri. Jadi kita realistis saja, kita sumber dari Mr. Dimitri. Tapi untuk kevalitan kita nggak jamin gitu. Karena valid itu urusannya udah beda ya. Jadi karena langsung dengan keaslian bibit ya. Misalkan kita ngomong valid, cuman sumber apa nggak jelas misalkan. Valid itu saya rasa ada dua hal yang harus terpenuhi. Pertama secara genetik, yang kedua kalau nggak bisa ya secara apa ya, ada resi pembelian dari breeder. Dari breeder. Nah kalau udah kayak gitu barulah bilang saya kata valid. Saya valid loh dari apa dari breeder asli, ada resi pembeliannya. Itu baru valid. Ada kalau mau uji lab dicocokin sama data yang ada, atau uji fisik tapi dengan metode tertentu, metode yang sudah ditentukan, baru nanti dibilang valid. Karena jadi valid itu maknanya tinggi menurut saya, luas, harus bukan luas, spesifik banget. Valid itu, tapi nggak simpel, kompleks lah. Kalau mau bandingin secara fisik ada metodenya ya kan. Kalau mau secara genetik harus tes labnya ya kan. Kalau mau secara data dokumen ya harus ada minimal resi atau dokumen pembelian asli ya, sertifikat lah dari breeder yang ngeluarin, bener nggak? Betul itu kalau kita orang awam mau ngeklaim ya, mau nalar ya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita bilang sumbernya dari mana, kita nggak jamin valid meskipun itu dari panutan anggur Indonesia ya kan, Mr. Dimitri dari Ukraina. Tapi ya banyak sumber yang berasal dari dia lah ya. Itu mayoritas dari sana kan. Nah, ini kober dari Batam nih. Ini kober dari Batam. Coba dilihat Nih, tadi udah dibeda ini. Daun sulur 3 ya kan, 3 nyampe ke sana 3 semua. Tapi sesekali kadang kita lihat ada 2 sulur. Sekali, karena di literatur, nah ini 2 sulur ya, ini 2 sulur ya. Ini 2 sulur, tapi ini 3. Jadi secara literatur memang SO4 itu kadang 2 tapi lebih banyak ke 3 sulur. Itu ya meskipun untuk identifikasi itu nggak cuma dari sulur, masih banyak. Tapi dari bentuk sama sulur kan udah kelihatan. Meskipun ya jadi kita kasih nama kober dari Batam lah ya. Jadi nanti kita lempar bola panas sebenarnya ya, kita nggak mau nanti disalah-salahin, kok kober kayak gini beda gitu kan. Gitu ya Om ya. Siap gitu, terima kasih infonya Mas Aan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat para teman-teman pengangguran di Indonesia. Jadi begitu teman-teman, investor yang ada di sini juga masih dalam uji skala riset.